Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medanita Dewi Renanti, dosen Sekolah Vokasi IPB University. Kita tahu selama masa pandemi ini banyak sekali webinar-webinar yang kita laksanakan supaya kita tetap produktif. Masalahnya di pembuatan sertifikat secara elektronik. Nah, bagaimana jika pesertanya jumlahnya ribuan? Tentunya kita tidak mungkin email manual satu persatu e-certificate. Nah, kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang cara pembuatan e-certificate. Supaya ketika peserta mengisi link permintaan e-certificate, nantinya langsung dibuat berdasarkan masukan nama peserta dan dikirim langsung ke email masing-masing peserta. Biasanya link permohonan e-certificate mulai diberikan setelah 1 jam webinar dimulai. Umumnya, form itu ada isian resume isi webinar untuk memastikan peserta benar-benar mengikuti webinar dengan baik. Nah, berikut langkah-langkah pembuatannya. Nah, pertama kita buat form ya atau isian field-nya di Google Forms. Kemudian kita buat desain e-certificate yang belum bisa menggunakan Google Slides. Kemudian kita install add-ons namanya AutoCAD yang ada di Google Sheets. Kemudian kita integrasikan sheet yang ada di form dengan desain sertifikat. Oke, kita coba ya membuatnya. Oke, yang pertama, seperti biasa kita buat formnya. Ini judulnya, kita isi misalnya webinar karir sekolah vokasi IPB University. Ini untuk description ya. Nah, kita nanti coba masukkan 4 ya. Misalnya nama. Nah, ini untuk menghindari salah ketik nanti di AutoCAD-nya saran saya menggunakan lowercase untuk field-nya. Oke, kita pilih short and short. Nah, biasanya ada suatu rambu-rambu yang ingin diberikan oleh panitia kepada peserta. Nah, kita bisa masukkan di bagian sini, ada add title and description. Nah, ya, kita pindahkan areanya ke atas supaya peserta membaca terlebih dahulu. Nah, misalnya kita masukkan di sini. Ya. Nah, kenapa pilih yang description? Karena kalau yang title nanti font size-nya lebih besar, tidak seragam dengan yang konten. Saya pilih yang di sini aja. Nama misalnya, mohon menuliskan dalam format capitalized it's word. Misal, oke, ini supaya bagus tampilannya di sertifikatnya. Kemudian, karena ini wajib diisi gitu ya, kita aktifkan required-nya. Kemudian kita pilih yang kedua, email. Nah, sama. Kalau ingin menambahkan rambu-rambu, kita pilih yang di sini. Nah, kita pindahkan areanya. Ya. Oke. Email, pastikan aktif dan penulisan benar. Sama ya, kita pilih required karena wajib diisi. Kemudian yang ketiga, nah, sertifikat kadang ada yang buat peserta, ada yang buat panitia. Kalau ingin mau sekaligus gitu ya, kita bisa buat di sini status bentuknya radio button atau multiple choice. Misalnya partisipan.
untuk yang peserta. Kemudian panitia, komite. Nah, seperti itu. Sama, required juga. Nah, yang terakhir, saya coba untuk memasukkan 4 field saja. Resume untuk yang isi webinar. Ini untuk memastikan aja bahwa peserta mengikuti dengan baik gitu ya. Nah, kita bisa isi misalnya masukkan minimal 50 kata gitu ya. Oke, ini juga required. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita bisa menambahkan header. Nah, ini yang sudah disediakan. Kita pilih yang custom. Kita pilih upload, kemudian kita pilih browse. Sebelumnya sudah dirancang oleh tim, oleh rekan kami. Nah, kalau sudah kita pilih done ya. Kemudian kita klik tombol close-nya. Oke. Nah, lebih menarik ya. Kemudian kita bisa pilih background color-nya supaya lebih cocok ya, match. Oke, seperti ini. Kita close. Nah, biasanya setelah peserta mengisi atau user mengisi itu ada suatu pesan gitu ya. Kalau kita ingin mengubahnya, kita bisa memilih di sini di bagian setting ya. Nah, bagian presentation misalnya, terima kasih atas partisipasinya. E-certificate dikirim ke email masing-masing. Gitu ya, misalnya. Atau mungkin bisa ditambahkan jika ada kendala bisa hubungi kontak berikut gitu ya. Oke, kita klik tombol save. Ya, link maksudnya ya. Nah, ini sudah jadi untuk isiannya. Kita bisa kasih nama. Nah, seperti ini. Tahun akademik misalnya 2019-2020. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Google Sheets-nya ya. Responses-nya kita pilih. Nah, di sini kita bisa create spreadsheet. Jadi data yang sudah dimasukkan oleh user akan tersimpan semuanya di sini. Kita buat namanya, samakan saja dengan yang tadi ya. Ya, sudah sama. Kalau sudah kita klik create. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini yang sebagai pembedanya ya. Kita bisa memasukkan add-ons. Sini ada pengaya ya. Namanya adalah AutoCAD. Nah, kalau misalnya belum ada, caranya kita tinggal download saja dan install. Kita coba ya. Ini saya coba untuk uninstall dulu. Uninstall ya. Supaya sama-sama buat dari awal. Nah, nanti kita masukkan, kita cari gitu ya. Kalau belum ketemu AutoCAD. Nah, kalau sudah ketemu kita klik install. Oke. Continue. Nah, di sini kita pilih akun email kita. Oke. Ini kita bisa baca ya.
Nah, kita bisa hal-hal yang kita bisa lakukan. Kalau sudah, kita pilih allow. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Kita klik done. Oke, kita close. Sekarang sudah ada ya add-ons-nya. Kita pilih AutoCAD, kemudian kita pilih open. Nah, ini ya, sengaja tadi namanya saya menggunakan lowercase untuk menghindari salah ketik. Karena kalau tulisannya berbeda, gitu ya, tidak akan match. Dia case sensitif. Oke, ini sudah muncul. Kita pilih new job. Kita pilih. Sebelumnya sudah buat, jadi ini saya pakai yang bahasa Inggris saja supaya berbeda. Certificate Webinar Karir SVPB. Oke, kita pilih next. Nah, untuk desain sertifikat, kalau misalnya sudah ada, kita bisa langsung gunakan gitu ya. Kalau belum, kita bisa buat di sini menggunakan Google Slide. Buat sendiri ya, di sini bisa memasukkan gambar, kemudian teks, yang lainnya. Nah, ini kalau sudah ada, saya gunakan yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, oke. Untuk ukuran kertas ya, jika ingin custom, kita bisa pilih file, kemudian di bawah ada page setup. Nah, itu. Misalnya yang custom ini coba dulu misalnya ya. Biasanya kalau yang 4 29,7 kali 21 gitu ya. Coba dulu. Oke, kita tinggal sesuaikan tasnya ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini hanya desain biasa ya. Saya close dulu. Nah, semoga kelihatan. Nah, ini kosongan karena kita akan isi gitu ya. Caranya kita bisa masukkan dengan text box. Ini ada insert text box. Nah, kita coba buat dia rata tengah dulu. Nah, ini areanya silakan diatur. Khawatir ada nama peserta yang panjang, jadi jangan terlalu pendek untuk width-nya. Nah, kita bisa memasukkan di sini. Ya. Kita atur dulu, bisa atur font size-nya. Sama warnanya, ini karena putih ya. Oke, kita bisa atur ya font face-nya. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, kita ganti warnanya putih biar kelihatan. Kita atur dia rata tengah. Oke. Berikan kurung siku 2 kali ya, mirip seperti Melmers. Nah, ini harus sama persis tulisannya dengan yang tadi di Google Sheets. Kalau berbeda, karena dia sensitif ya, nggak akan bisa sinkron. Oke, tidak ada nama. Kemudian saya buat lagi untuk yang kalau terlalu besar bisa kita perkecil. Buat lagi untuk yang status. Di sini ada S gitu ya sebagai bisa peserta, panitia. Oke. Sini kita coba atur.
tadi contoh ya. Oke, nah belum kita atur rata tengah. Ini dia status. Ya, pastikan benar penulisannya, tidak ada yang salah ketik. Nah, ini boleh kita perkecil ya, karena kalau status tadi ada sedikit karakternya. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah ada nama sama status. Kalau sudah, kita berikan nama. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba integrasikan dengan yang Google Sheet tadi. Oke. Terlalu besar, saya perkecil dulu. Nah, oke. Nah, kita bisa klik di sini from drive-nya. Nah, ini ya. Sertifikat karir kita klik, kemudian kita pilih select. Jadi kita integrasikan. Oke. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, di sini berpasangan nama dengan nama, status dengan status. Ya. Sudah sesuai, kita next. Nah, untuk penamaan file, jadi ketika peserta itu mengisi data, nantinya semua sertifikat akan tergenerate otomatis masuk ke Google Drive kita. Nah, namanya mau seperti apa gitu ya. Misalnya sertifikat, supaya beda tadi ya. Webinar. Nah, ini diberikan nama masing-masing peserta supaya nanti pada proses pencarian gitu ya, memudahkan kita. Oke. Nah, seperti ini ya, nama. Ada kurung siku di awal dan di akhir. Kemudian type-nya, kita pilih PDF, karena namanya PDF ya. Output as, nah karena kita inginnya satu persatu, kita pilihnya yang multiple output. Ya, kalau single, satu paket gitu ya. Nah, kita pilih yang pertama. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, ini untuk penyimpanan sertifikat. Kita akan meletakkan di mana gitu ya. Nah, kita bisa buat folder ya di Google Drive kita. Ini sudah dibuat ya, namanya Recap Certificate Webinar. Kalau kita klik masih kosong. Nah, buatnya tinggal klik kanan, ada New Folder ya. Oke, ada New Folder, kita kasih nama. Oke, kalau sudah, kita coba pilih folder yang tadi. Nah, ini ya, kita pilih. Kita select. Ini boleh kita hapus aja yang atas. Nah, karena semua sertifikat nanti akan masuk ke folder ini. Oke, kita pilih next. Next. Next lagi. Nah, apakah akan dikirim gitu ya, di share? Nah, kita pilih yes. Ini yang membedakan dengan yang no. Kalau kita pilih yes, nanti ada pilihannya lagi. Bentuknya apa? Kita pilih yang PDF. Nah, to-nya sekarang. Nah, dipastikan penulisan tadi email ya, menggunakan tanda kurung siku awal akhir, ini email. Nah, seperti itu. Ini subjeknya. Misalnya kita tentukan aja sertifikat webinar karir. Nah, gitu ya. Misalkan atas nama siapa gitu ya. Kita boleh di sini kasih nama. Nah, gitu ya. Dipastikan sudah sesuai semua. Ya. Kalau sudah, kita boleh tambahkan pesan, misalkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, tanda panitia webinar karir SVPP. Dah. Oke, ini supaya nanti di subjeknya langsung ada nama pesertanya gitu ya.
Kita pilih next, kita run triggernya. Oke, kita yes. Oke, kita simpan. Oke, proses pembuatannya sudah selesai, ya. Ini namanya sertifikat webinar karir SV IPB. Oke, kita bisa lakukan edit ya. Atau kalau mau nambah job lagi, kita tinggal pilih new job. Oke, kita close. Nah, sekarang kita coba isi formnya. Oke. Kita coba preview dulu ya. Nah, seperti ini. Kita perbesar. Oke ya. Sekarang kita coba isi. Kita bisa perpendek dulu untuk URL-nya. Kita masukkan ke sini, kita pilih create. Nah, ya. Misalnya sertifikat webinar karir. Oke. Kita kopikan. Sekarang kita coba isi data. Ini belum ada email yang masuk ya untuk yang tadi. Oke. Nah, ini tampilannya. Oke. Kita coba masukkan nama saya. Nah, ini dipastikan emailnya benar. medanita@pps.ipb.ac.id. Oke, kalau sudah, misalkan saya sebagai peserta, kita pilih yang atas. Misalnya, webinar ini membekali mahasiswa tentang soft skill supaya mahasiswa bertahan di dunia kerja, misalkan gitu ya, dapat bertahan di dunia kerja. Ini contoh aja ya. Oke, kalau sudah, kita cek kembali nama. Oke, kita klik submit. Oke, ini pesan yang tadi kita ubah ya. Kemudian kita coba cek. Biasanya kalau jaringannya nggak bagus, tunggu beberapa menit gitu ya. Kita cek apakah sertifikatnya sudah masuk ke email peserta. Nah, oke, ini ya sudah masuk ya, otomatis kalau kita klik di sini. Nah, sudah ya. Sertifikat webinar. Nah, tadi nama, otomatis nama peserta. Nah, kemudian ini pesannya. Dan ini ada sertifikat, kita bisa download. Oke. Kita lihat hasilnya. Jadi cukup mudah ya cara pembuatannya seperti ini. Otomatis. Dan kita lihat di drive kita. Ini namanya ini ya, recap certificate. Nah, otomatis akan ada langsung ya, dibuat sama tadi ya, kita integrasi dengan yang AutoCAD sehingga kita bisa melakukan pencarian jika nantinya ada peserta yang merasa belum menerima email, kita bisa lakukan pencarian di sini. Ini contoh yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah masuk waktu itu. Nah, cukup banyak. Ini sekitar 1000 lebih.
mahasiswa sekolah vokasi seluruh program studi. Oke, alhamdulillah ya. Sudah berhasil kita lakukan pembuatan e-certificate yang langsung terkirim ke email masing-masing peserta. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.